mendatangkan kegagalan, dan itu nyata ya. Kita bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya orang-orang yang dibiasakan dengan hidup mewah, senang, maka hatinya pun akan sulit untuk melakukan hal-hal yang bersifat kemuliaan, keutamaan yang dinilai sebagai akhlak mulia dalam Islam. Itu berat bagi hamba yang sudah terbiasa dengan kemewahan. Wala yuhabbibu ilaihi asbabar rafahiyah, dan jangan dibuat anak itu cinta kepada sebab-sebab kemewahan. Fayudai'u umrahu fi talabiha idza kabura, sehingga dia akan menyia-nyiakan umurnya dalam mencari kemewahan itu ketika sudah besar. Karena dari kecil udah biasa mewah, begitu hidup dewasa dalam kondisi nggak mewah, nggak siap. Dia akan terus mengejar kemewahan sehingga habislah umur hanya untuk mengejar dunia, wal'iyadzubillah. Dan ini banyak ya, di antara kita pun masih banyak yang seperti itu. Padahal miskin, tapi ambisinya untuk kaya luar biasa. Ingin menjadi orang yang hidupnya mewah, itu masih ada dalam benak-benak kita, sebagian kita. Maka ini merupakan orang-orang yang akan menyia-nyiakan umur. Dia tidak bisa menikmati kesengsaraan, dia tidak bisa menikmati kesederhanaan. Dan justru sebenarnya dalam kesederhanaan itu ada iman. Kata Rasulullah SAW, innal badadata minal iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu termasuk keimanan. Artinya apa? Kalau orang gak bisa hidup sederhana, ini jauh dari keimanan. Kalaupun beriman, imannya tidak sempurna, jauh dari kesempurnaan. Jadi latihlah anak-anak kita untuk hidup sederhana ya. Jangan biasakan dituruti segala keinginannya. Diberitahu hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah pengorbanan. Hidup itu adalah berbakti. Hidup itu harus bersusah payah. Ini sejak kecil harus tahu. Jadi jangan dikira hidup itu cuma untuk main-main saja. Walaupun dunia anak itu dunia bermain, tapi kasih tahu ke mereka bagaimana susahnya orang tua mencari nafkah. Itu enggak seberapa. Bagaimana susahnya orang tua beribadah, tunjukkan kepada anak kita. Bagaimana orang tua yang berjibaku menghafal Quran, menuntut ilmu. Bagaimana tunjukkan kepada anak orang tua yang berjibaku dalam sholat malam, dalam puasa sunnah, dalam bersedekah. Tunjukkan kepada mereka hidup itu adalah pengorbanan. Jadi jangan dibiasakan bersenang-senang. Dari kecil cuma diajak senang-senang, makan enak, jalan-jalan, senang-senang, rekreasi. Jadi hanya dibikin enak, senang, bermain terus. Ini gak paham hakikat kehidupan. Dan itulah kebanyakan anak hari ini. Karena orang tuanya tidak tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Maka ketika tumbuh remaja, terus pikirannya hanya ingin bersenang-senang. Sampai dewasa pun begitu. Sampai tua juga demikian. Hanya mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Dan itu salah besar. Hidup itu adalah pengorbanan. Hidup itu kalau kita diberi keberlimpahan harta oleh Allah adalah untuk didermakan, untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, untuk membela agama Allah, untuk membangun pesantren, untuk membantu fakir miskin dan seterusnya. Tunjukkan kepada anak tentang hal itu. Jadi kalau punya duit bukan untuk bermewah-mewah, bukan untuk makan enak, bukan pakai baju mewah, bukan pakai barang mewah, bukan. Ya, ini kesalahan dalam mendidik anak dan itu banyak. Karena dari segi orang tuanya sendiri belum paham hakikat kehidupan. Kita nggak menyalahkan orang tuanya dulu lagi, tapi yang jelas itulah pendidikan. Penting dididik anak itu sejak dini. Kalau sejak dini udah terbiasa dengan susah, menderita, prihatin kalau orang Jawa bilang tuh, dibikin rekoso, itu anak itu ngerti kalau hidup itu untuk apa. Bahkan ada tayangan di Cina ya. Anak-anak di Cina ada di satu sekolahan di Cina itu dipertunjukkan tontonan bagaimana sebuah film singkat yang menampakkan bagaimana susah payahnya orang tua mencari nafkah untuk anaknya. Ditampakkan bagaimana dunia kerja yang berat. Anak menangis itu padahal anak-anak bukan orang tua mereka padahal, tapi mereka menangis, tahu. Itulah perjuangan. Nah, itu cara pendidikan yang betul. Walaupun itu baru sekedar
mengetahui perjuangan dunia, ya belum tahu perjuangan akhirat. Kalau kita Islam lebih dari itu. Tampakkan bagaimana menjadi orang tua itu bersusah payah beribadah pada Allah. Ya. Hausnya puasa di siang hari, capeknya membaca Quran, capeknya membantu orang tua, capeknya membantu orang lain dan seterusnya. Tampakkan kepada anak kita. Hidup itu adalah perjuangan. Ini penting sekali. Biar anak itu tahu kalau hidup itu bukan sekedar mencari kepuasan dunia, tapi sejatinya hidup adalah mencari kepuasan akhirat. Dunia ini adalah batu loncatan. Dunia ini hanyalah sebagai tempat untuk berkorban sebanyak mungkin. Makin banyak kita korbankan, makin banyak kita dapat bagian. Makin besar umpan yang kita lemparkan, makin besar ikan yang kita dapatkan. Begitulah kehidupan, ya. Jadi jangan hanya dinikmati. Hidup ini adalah diperjuangkan. Kemudian berkata Syekh rahimahullah, bal yambaghi an yuraqibahu min awwali umrihi. Mestinya anak itu diawasi sejak awal umurnya. Dari kecil senantiasa dijaga oleh orang tuanya. Kalau enggak ibunya ya bapaknya, silih berganti atau berbarengan, luar biasa. Jadi itulah tugas, itulah tanggung jawab. Jadi ada sebagian orang tua enggak merasa itu sebagai tanggung jawab. Mengira tanggung jawabnya sebagai orang tua yang penting bisa ngasih makan, bisa ngasih sehat, bisa berkembang sampai tumbuh dewasa, udah selesai. Tidak. Itu bukan orang tua yang benar. Itu orang tua biologis namanya. Itu orang tua fisik. Kita mestinya jangan hanya menjadi orang tua fisik saja, tapi menjadi orang tua apa? Fisik dan mental, fisik dan rohani. Dan orang tua rohani itu lebih penting daripada orang tua fisik semata. Fala yasta'milu fi radha'ihi wa khasaibi hadanatihi illa imra'atan sholihah. Jadi jangan memperkerjakan ya dalam susuan atau perawatan, ya. Kadang-kadang orang tua enggak sempat harus memanggil orang lain untuk merawat anaknya, maka jangan memanggil kecuali apa? Wanita yang sholihah, mutadayyinah, yang memiliki agama yang baik, takulul halal, yang makan dari yang halal. Fa innal laban alhasil minal haram, karena susu yang dihasilkan dari yang haram, la barakata fihi, tidak ada berkah padanya. Fa idza badat fihi makhayilat tamyiz, kalau sudah nampak padanya tanda-tanda tamyiz, wa awwaluha al-haya, diawali dengan rasa malu. Jadi anak kecil itu kalau belum punya rasa malu belum mumayyiz, ya. Kalau udah mulai ada rasa malu itu udah mulai mumayyiz. Biasanya anak kecil 3 tahun, 4 tahun mungkin belum punya malu, jalan ke sana kemari. Itu masih kecil. Tapi nanti kalau udah mulai ada rasa malu, nah itu mulai mumayyiz dia. Udah bisa membedakan mana memalukan, mana enggak, ya. Itu udah mulai mumayyiz. Awaluha al-haya, diawali dengan rasa malu. Wa dzalika alamatun najabah, dan itu adalah tanda kesuksesan atau tanda kecerdasan. Wa hiya mubasyiratun bi kamali al-aqli, dan itu sebagai kabar gembira tentang kesempurnaan akalnya. Jadi kalau anak udah mulai punya rasa malu, itu tanda akalnya mulai sempurna. Ini berarti anak yang cerdas. Kalau nggak ada rasa malunya, itu idiot, ya. Hati-hati tuh. Punya anak nggak punya malu, kesana kemari sampai gede, nggak ngerti rasa malu. Ya, mungkin habis mandi nggak pakai baju, lari-lari kesana kemari, belum ngerti rasa malu. Padahal udah kelas 1 SD misalnya. Ini idiot ini. Ya. Kalau anak cerdas nggak begitu, punya rasa malu. Jadi ini adalah tanda kesempurnaan akalnya ketika balik nanti. Fahada yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi. Maka ini bisa dimanfaatkan, ya, untuk apa? Mendidiknya dengan rasa malunya itu. Ya, dengan rasa malunya kasih tahu, nak, tidak boleh begini, karena seperti ini memalukan. Ya, jadi udah ngerti. Tadinya rasa malu cuma nalurinya dia, sekarang ditambahin lagi dengan ilmu, diajarkan.
inilah yang memalukan menurut Allah. Inilah yang memalukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang Allah makruhkan dan sebagainya, itu dikasih tahu kepada anak. Jadi rasa malunya tidak hanya sebatas fitrah nalurinya, tapi sudah ditambah dengan ilmu. Itulah pendidikan. Jadi itu modal yang sangat indah sebenarnya. Karena kalau anak tuh nggak punya rasa malu, susah. Kita kasih ini nggak boleh nih, ini memalukan. Dia nggak punya malu, gimana? Susah. Makanya bersyukur kalau punya anak yang sudah memiliki rasa malu. Kalau belum, ya udah dilatih, dikasih tahu terus. Kalau rasa malu nggak muncul, mungkin dengan rasa takut. Jadi ditakut-takuti. Kalau seperti ini nanti bisa masuk neraka. Jadi ancamannya itu ancaman akhirat, jangan ancaman dunia. Kalau begitu nanti tangkap polisi. Ya dia merasa aman kalau nggak ada polisi. Jangan cuma ancaman dunia, tapi ancaman apa? Pengawasan Allah Ta'ala. Allah mengawasi, Allah melihat. Allah akan menghukum, dan bagi Allah mudah sekali. Kalau sekarang belum dihukum itu masih ditunda sama Allah. Jadi kasih tahu kepada anak. Jangan merasa saya udah berbuat jahat banyak nggak masalah kok. Itu baru ditunda oleh Allah. Ya, belum langsung dihukum. Allah bisa saja nanti tiba-tiba sekonyong-konyong ngasih hukuman dan kamu dalam keadaan tidak berdaya lagi. Tidak bisa memperbaiki diri. Ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa awwalu ma yaglibu alaihi, dan yang pertama kali dominan padanya minas sifat, dari sifat-sifat syarahut ta'am, rakus dalam makan. Itu anak-anak ya, mulai banyak makan. Ini anak-anak yang sehat rata-rata begitu. Kalau yang kurang sehat ini anak-anak kota biasanya sulit makan. Kenapa? Karena salah makan. Dari awal udah dikenalkan makanan-makanan yang tidak bergizi. Makanya dengan makanan yang sebenarnya justru nggak mau. Nah itu kesalahan orang tua juga sebenarnya. Nah dikenalkan dengan makanan-makanan yang sintetis ya, makanan-makanan kimia, naudzubillah min dzalik. Sebenarnya makanan yang organik, yang asli dari tanaman dan hewan nggak mau. Ini gara-gara apa? Ya kesalahan dari awal. Kalau aslinya anak-anak itu, coba lihat anak-anak di kampung itu, ambisinya untuk makan besar. Karena nggak kenal dengan makanan-makanan yang kimia. Nah itu awal pertumbuhan anak, biasanya serakah dalam makan, banyak makan, lahap dalam makan, masa pertumbuhan. Makanya orang maklumi, banyak makannya, masa pertumbuhan gitu. Tapi umurnya 50 tahun, ya masa pertumbuhan juga. Tumbuh ke samping ya, atau ke depan. Bukan tumbuh ke atas lagi, tumbuhnya ke depan. Fayambaghi an yu'allimahu adabal aql. Nah, kalau sudah mulai suka makan harus tahu, diajari tentang apa? Adab-adab makan. Nah, itu penting, orang tua itu tahu, itu dari orang tua, jangan dipasrahkan ke guru nanti ngaji, nanti belajar. Belum tentu di masjid diajarkan, belum tentu. Ya, kalaupun diajarkan mungkin 5 tahun sekali, karena pelajaran itu banyak. Nah, ini pelajaran-pelajaran penting yang setiap anak harus tahu, orang tua harus tahu. Orang tua yang mendidik anaknya langsung. Sekedar adab makan masa orang tua nggak tahu. Sekedar adab masuk rumah, keluar rumah, adab mau tidur dan seterusnya, itu orang tua yang mengajari. Termasuk doa-doa dan zikir-zikirnya, ini orang tua yang mengajari. Kalau nggak tahu, mulai sekarang orang tua harus menghafal itu. Dibaca bukunya banyak ya, buku tentang zikir dan doa, buku tentang adab sehari-hari, dipraktekkan dan diterapkan kepada anak juga. Begitu. Insya Allah akan lahir anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat. Kemudian wa yu'awwiduhu aklal khubzi wahdahu fi ba'dil awqat, membiasakannya untuk makan roti sendirian di sebagian waktu. Ini tidak harus ya. Kalau kita bukan pemakan roti ya nggak harus roti. Ya, kita makanannya nasi. Tapi kalau roti ya nggak masalah. Ada orang Indonesia nggak suka makan nasi, ya bisa aja, karena pembiasaan, semuanya kembali kepada pembiasaan orang tuanya. Li'alla ya'lafa al-idam fa yarahu kal hatem. Jadi maksudnya makan roti sendirian, bukan sendirian orangnya ya, rotinya yang sendirian. Berarti kalau kita apa? Makan nasi sendirian, pernah nggak orang tuanya? Orang tuanya juga nggak pernah. Ya kalau nggak tambah garam. Pernah makan nasi dengan garam, trok gitu?
doang. Nah itu kan betul-betul dilatih kesengsaraan gitu. Anak itu biar tahu keprihatinan, inilah kehidupan. Ya, hidup itu tidak selamanya manis. Dimulai dari kecil gitu tahu, oh ini ya hidup. Biar apa? Dikatakan di sini, biar tidak terbiasa dengan lauk. Sehingga mengira kalau makan tuh harus ada lauk. Tuh, coba anak sekarang kadang-kadang makan, telur lagi, ayam lagi. Lah maunya apa? Ayam aja sampai bosan, telur sampai bosan. Itu kalau di kampung itu garam lagi. Pernah nggak yang mengalami? Yang orang kampung ada nggak di sini? Kita tuh dulu di kampung dikasih makan sama orang tua sama nenek itu jelantah. Tahu jelantah nggak? Bekas minyak goreng ya. Minyak goreng untuk goreng apa gitu, ikan gitu kan, masih ada amis-amisnya tuh. Jadi habis itu jelantahnya itu dicampur dengan nasi, tambah garam dikit mungkin, udah itu rasa ikan sudah. Nah begitu, kita dilatih begitu dulu. Orang kota nggak tahu itu. Orang kota nggak ngerti karena orang kota nggak pernah goreng, semuanya pesan di luar. Alhamdulillah min dzalik. Yang seperti itu tidak bisa membiasakan anak untuk hidup sederhana. Ini penting ya, ngajari anak hidup prihatin itu penting sekali. Karena biar tahu hidup itu tidak selamanya manis. Siap berkorban, siap berjuang. Ya, tidak kemudian melempem gitu, mentalnya seperti kerupuk. Kena angin sedikit langsung kempes gitu ya. Nah, harus mental baja. Apapun kondisinya siap untuk tetap berjuang, tidak gampang menyerah. Itu dilatih dari kecil. Kemudian wa yuqabbih indahu kasratul akal, dan buruk di sisinya banyaknya makanan. Jadi begitu sampai anak itu tahu nggak bagus nih makanan banyak seperti ini, variasi macam-macam. Karena dari kecil orang tua saya kalau makan cuma ini dan itu, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Jadi melihat kemewahan justru merasa itu tidak bagus. Dan luar biasa ya, kalau memang berhasil orang tua itu mendidik anak begitu, dan itu betul bisa terjadi. Anak itu akan terus nggak bagus ini. Jadi udah merasa ini boros, ini berlebihan. Terus dia berpikir, tetangga saya di kampung banyak yang nggak bisa makan, di sini berlebihan. Jadi nggak tega dengan makanan yang berlebihan itu. Makanya kalau orang nggak pernah hidup bersama orang miskin atau nggak pernah mengalami miskin itu nggak mikir. Pokoknya yang penting enak, yang penting happy sekarang, dipuas-puasin. Pesan sebanyak mungkin, nanti dimakan seperempatnya paling, ditinggal begitu saja, buang tempat sampah. Ya, itu takdir namanya. Dan itu dosa. Itu bagian dari apa? Menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang saya yang bayar. Iya, kamu yang bayar, tapi itu rizki Allah. Itu hak makhluk Allah yang lain masih banyak. Ya, jangan disia-siakan. Jangan tabdir. Kemudian bi an yushabbihal katsir al-aqal bil bahaim. Jadi akhirnya apa? Banyak orang yang hidupnya itu mirip seperti binatang ya. Makannya banyak, hanya makan, hobinya cuma makan. Ya, jadi kalau ditulis hobi makan, ya, Masya Allah. Ini hidup untuk makan namanya. Wa yuhabbibu ilaihi athiyab al-bait. Nah, dibuat anak itu cinta kepada pakaian yang putih, dunal mulawasah, yang tidak tercemar ya, tidak kotor. Ibrisem. Atau ini ibrisemnya. Ya, kata serapan. Wa yuqarriru indahu anna dzalika min sya'nin nisa wal mukhannathin, dan tegaskan kepada anak laki-laki bahwa hal itu adalah pakaiannya wanita atau banci. Jangan sampai ini mungkin perhiasan di pakaian gitu. Jadi anak laki-laki jangan dibiasakan pakai pakaian-pakaian yang berhias, karena itu haknya wanita. Wa yamna'uhu min mukhalatati sibyan alladziina uwidu at-tana'um atau awwadu tana'um. Jangan atau dilarang anak itu dari bergaul dengan anak-anak lain yang biasa bersenang-senang, yang biasa bernikmat-nikmat hidupnya. Jangan.
ya. Justru anak itu dibiasakan untuk berkumpul dengan orang-orang miskin. Diajaklah ke panti asuhan, diajaklah ke tempat-tempat orang miskin di kampung, bahkan ke tempat-tempat orang yang cacat dan sebagainya. Biar anak itu bersyukur. Biar anak itu tahu sedikit yang dia dapat itu adalah sangat besar. Ketika melihat yang lain jauh lebih merana gitu. Jadi ini perlu pelatihan seperti itu, perlu melihat langsung. Jadi kalau anak dibiasakan melihat yang indah-indah, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, yang nikmat-nikmat, yang kaya raya, pikirannya apa? Wah, kita masih kurang nih. Kita masih kalah nih. Kita harus seperti itu. Nanti minta nuntut ke orang tua. Kenapa banyak anak nuntut ke orang tua? Ya karena melihat yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih mahal. Tapi kalau nggak pernah melihat itu, dan itu sulit sekarang karena sekarang itu anak itu melihat kepada tontonan. Jadi anak itu dibimbing oleh tontonannya. Tontonan sudah menjadi tuntunan hari ini. Nah, itulah bahayanya. Nah, itu sulitnya mengendalikan anak hari ini karena apa? Mereka dikendalikan oleh tontonannya. Apa yang dia tonton, itulah yang dia minta nanti dari orang tuanya. Dia nonton makanan enak, minta dibelikan makanan itu. Dia nonton baju bagus, minta baju yang seperti itu. Dia nonton gaya hidup, dia ingin gaya hidup yang seperti itu. Nah, inilah bahayanya sebenarnya. Yang paling berpengaruh pada anak-anak kita hari ini adalah tontonan. Di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman tabi'in nggak ada tontonan seperti itu. Nggak ada elektronik seperti hari ini. Nggak ada video seperti sekarang ini. Sehingga mereka relatif melihat apa yang di sekitarnya saja. Nggak bisa melihat yang di luar negeri. Jangankan luar negeri, luar kampung aja nggak tahu. Itu anak zaman dulu begitu. Makanya relatif lebih gampang dididik. Sekarang anak-anak melihatnya apa? Sudah serba luar negeri. Anak-anak kecil sudah mikirnya pengen jadi artis Korea. Ada yang pengen jadi Hollywood, ada yang pengen jadi macam-macam. Jadi bagaimana kita mau mendidik dengan mudah? Susah. Makanya dari awal dibentengi ya. Ini memang susah, berat. Makanya perjuangan dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya nggak mau berjuang, anaknya pun nggak akan mau berjuang. Perjuangan dari kita. Kita harus sadari dari awal bahwa hidup ini adalah perjuangan. Makanya orang tuanya juga nggak sadar. Kalau mendidik anak itu perjuangan, mendidik anak itu ibadah. Jangan dikira ini hanya main-main, tidak. Ini pahalanya besar dan kalau gagal juga dosanya sangat besar. Dan itulah kita. Kita rata-rata tidak terlalu bertanggung jawab untuk masalah pendidikan anak. Semuanya dipasrahkan ke pesantren. Semuanya dipasrahkan kepada guru ngajinya. Ini tidak benar. Orang tua yang paling bertanggung jawab akan hal itu. Guru ngaji, pesantren, ustadz-ustadz itu hanya membantu saja, hanya menambah saja, meningkatkan ilmu yang mungkin belum didapatkan ketika di rumah. Itu paling. Jadi bukan mendasari dari awal. Yang mendasari dari awal itu ibunya. Al-Ummahat Madrasatul Ula. Jadi ibu-ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Maka seperti apa anak-anak? Coba lihat ibunya. Kalau ibunya pandai mendidiknya, pasti anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang tertib, teratur, mudah untuk manut dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hidupnya tidak memenuhi hawa nafsu, hidupnya tahu mau kemana arahnya. Dari kecil sejak dini udah tahu. Sejak kecil anak 7 tahun tuh udah ngerti surga dan neraka tuh, luar biasa. Sementara yang lain yang 70 tahun aja nggak tahu surga neraka. Ya itu salah didikan. Banyak orang korban salah didikan tuh banyak sekali di zaman sekarang tuh, banyak orang terlantar ya. Walaupun secara segi fisik mereka terpenuhi, kemewahan itu ada, tapi rohaninya kering kerontang, gersang, tidak ngerti pendidikan rohani. Tidak ada nutrisi untuk rohaninya, yang ada hanya nutrisi bagi fisiknya saja. Badannya kekar, laki-laki maco ya, yang perempuan juga diperindah, dipercantik secantik mungkin, tapi apa? Ruhnya itu kosong, keropos, mentalnya tidak ada mental untuk mencari ridho Allah sama sekali. Hidupnya bukan untuk mencari ridho Allah, hidupnya hanya memenuhi kepuasan nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Dan itulah kehidupan kebanyakan manusia hari ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cegah anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang biasa bersenang-senang, bernikmat-nikmat, bermewah-mewah. Tsumma yusghiluhu fil maktab. Nah, kemudian sibukkan anak di perpustakaan. Masya Allah. Ini udah jarang sekali orang begitu. Apalagi perpustakaan udah jarang. Saya pernah tinggal di suatu kota di Indonesia.
baru awal-awal pulang dari Yaman. Karena kebiasaan kita di Yaman hidup antara rumah, masjid sama perpustakaan. Udah gitu aja. Rumah, masjid, perpustakaan, rumah, masjid. Di masjid halaqah ilmu. Makanya ketika pulang ke Indonesia saya juga cari perpustakaan di kota itu. Ya udah saya masuk perpustakaan, ternyata sepi. Perpustakaannya besar, perpustakaan pemerintah. Buku-buku Indonesia gitu maksudnya. Bahasa Arab nggak ada, kita mencari kitab juga jelas nggak ada di situ. Cuma kita saksikan kok jarang sekali orang datang ke sini. Kemana ini orang-orang Indonesia? Nggak ada lagi yang hobi membaca. Padahal buku itu adalah jendela dunia. Orang kalau mau ahli dalam masalah dunia itu harus membaca. Dan banyak orang yang nggak mau baca. Itu dari segi orang tuanya nggak ngerti, apalagi anak-anaknya. Apalagi di sekolah pun begitu sama. Saya dulu di zaman masih kuliah juga, kawan yang kuliah di salah satu kampus Islam nih, cerita. Oh kitab di sini banyak, di kampus kami banyak. Saya bukan di kampus Islam, dia di kampus Islam, dia cerita. Di kampus saya banyak itu kitab-kitab, tapi hanya berdebu, nggak dibaca. Nggak ada orang yang menyentuh, kecuali sedikit kalau tugas-tugas paling, dan itu sedikit. Apalagi di zaman komputer berikutnya, itu waktu itu belum terlalu canggih komputer. Sekarang yang semua serba komputer, serba online, serba Google, maka orang nggak butuh lagi dengan buku-buku, kecuali segelintir orang saja. Nah inilah bahayanya. Maka sebenarnya dari kecil orang tua itu harus membiasakan anak untuk mengetahui buku, penting sekali. Agar anak lebih mencintai membaca buku daripada menonton TV, daripada menonton tayangan-tayangan yang ada di video. Biasakan membaca gitu. Orang tua membacakan dan anak senang mendengar orang tua yang membacakan cerita misalnya. Walaupun film tentu lebih seru, tapi biasakan biar anak senang mendengarkan cerita orang tuanya, biar nanti anak juga senang membaca. Karena inilah sumber ilmu. Bukankah ayat pertama kali turun bilang apa? Iqra, bacalah. Bukan syahid, tontonlah, bukan. Tapi kita disuruh apa? Membaca, bukan menonton. Nah itu sudah berubah hari ini. Orang lebih suka menonton daripada membaca. Dan itulah kemunduran kualitas manusia. Kemerosotan, betul kita menjadi orang-orang yang merosot. Kita hanya menjadi penikmat tontonan, bukan menjadi orang yang menghasilkan karya-karya hebat, bukan orang-orang yang memiliki kualitas ilmu dan amal yang luar biasa seperti orang dulu. Jauh, sangat jauh, karena kita sudah menjadi mental penonton bukan pemain. Kita rata-rata hanya penonton sama komentator, tidak bisa menjadi pemain yang baik. Karena kita bukan pembaca, tapi kita penonton. Itulah perbedaannya. Jadilah orang yang rajin membaca. Dan itu dimulai dari anak-anak nih. Contoh ya, dibilang di sini, sibukkan anak-anak di perpustakaan. Perpustakaan itu tempat apa? Tempat buku. Kadang maktabah juga di Arab bermakna toko buku. Ajak anak untuk ke toko buku, jangan ke toko mainan. Biasakan untuk ke toko buku biar senang untuk mencari buku. Jadi biar tahu bahwasanya hidup itu penting untuk apa? Membaca. Kemudian apa? Wa yujari mana tadi? Bita'limil Qur'ani wal hadithi, dengan mengajarkan Al-Qur'an dan hadis, wa ahaditsul akhyar, dan cerita-cerita orang-orang pilihan. Jadi dibacakan itu di perpustakaan. Yang ringan-ringan buat anak-anak tuh jangan belajar kaidah-kaidah, masih jauh itu. Buat anak-anak cerita-cerita dulu. Anak itu suka dengan dongeng. Dan dongeng dari orang tuanya jauh lebih berkesan dibawa sampai dewasa nanti. Dia merasa orang tuaku yang mendidikku gitu. Itu bangga sekali menjadi orang tua kalau anaknya sampai terkesan kepada orang tuanya. Itu orang tua sukses. Jangan sampai orang tua itu memfigurkan orang lain. Anak laki-laki itu harus pertama yang paling dia banggakan bapaknya. Siapa tokoh paling kamu sukai? Bapak gitu. Dan itu masih banyak ya orang-orang hebat hari ini kalau ditanya siapa figur Anda? Bapak saya. Luar biasa. Itu sukses orang tuanya itu. Kalau wanita ditanya juga ibu. Orang paling hebat baginya ibunya gitu. Dia melihat sosok ibunya sebagai pendidik yang penuh dengan kasih sayang, memberikan contoh kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Itu luar biasa ya. Terkesan tuh sampai tua. Sampai mau mati pun masih ingat ibunya. Luar biasa. Dan itulah ya pendidikan dari kecil.
dikenalkan dengan hal-hal yang baik, yang penting bagi anaknya. Dia risa fi qalbihi hubbas sholihin. Jadi dibacakan tadi cerita-cerita orang pilihan ya, orang-orang hebat, tokoh-tokoh Islam, jangan tokoh-tokoh kartun ya. Tokoh-tokoh Islam. Sekarang bacaan-bacaan juga banyak yang hanya ngambil fiktif ya, cerita fiksi. Ini enggak usah dibacakan ke anak. Bacakan yang asli, yang nyata dari Islam. Banyak sekali itu. Ya, tokoh-tokoh Islam yang hebat-hebat sehingga anak itu punya teladan yang baik, sehingga mencintai orang-orang soleh, dan itu iman namanya. Kalau orang mencintai orang soleh itu iman, karena mencintai orang soleh itu termasuk cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala yahfadu minal ash'ar allati fiha dzikrul ishq, dan jangan sampai anak menghafal syair-syair yang mengandung syair-syair manja cinta gitu, syair-syair picisan. Nah itu kalau sekarang namanya lagu-lagu. Anak-anak kecil sudah banyak menghafal lagu-lagu dewasa. Ini tidak benar, ini seperti itu. Nah itulah pengaruh tontonan, pengaruh lingkungan. Mungkin orang tua di rumah gak ada sama sekali, ternyata di tetangga sebelah dekat ya, tetangganya dangdutan gitu, kenceng-kencengan gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah ini repot, makanya penting ya memilih tetangga sebelum memilih rumah. Itu juga penting, karena itu untuk pendidikan anak kita juga. Kalau kita berada di lingkungan yang orang tidak ngerti halal haram, nggak peduli dengan halal haram, ya anak kita tumbuh dengan mental yang nggak bisa membedakan halal haram. Bagi mereka semuanya sama gitu. Ukuran baik buruk hanya pakai perasaan, hanya pertimbangan orang, bukan pertimbangan syariat. Ini bahaya seperti itu. Makanya memilih tetangga juga sangat penting. Memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak kita sangat penting. Kalau kita merasa di suatu tempat kayaknya nggak bagus untuk perkembangan anak kita, ya kita cari tempat lain. Ya, mungkin itu rumah kita tinggalkan, ya, ngontrak tempat lain yang lebih Islami, itu jauh lebih baik. Demi apa? Pendidikan anak-anak. Dan saya tahu orang-orang yang seperti itu banyak. Ya, ada yang pindah. Kenapa pindah, Pak? Oh, di lingkungan kami di sana begini dan begitu, nggak kuat, kasihan anak-anak. Nah, itu bagus. Itu karena apa? Memilih lingkungan yang baik buat anak-anaknya. Cari lingkungan pesantren yang banyak ahli ilmu di situ, banyak para penasehat, banyak para teladan. Kalau anak itu keluar rumah pokoknya yang dilihat keteladanan semua. Itu indah sekali. Makanya kalau dibiasakan anak seperti itu, kita nggak repot mendidiknya, mudah sekali ya. Kenapa? Karena semua menjadi contoh, dan pendidikan paling indah itu adalah keteladanan. Contoh perbuatan itu lebih terkesan, lebih berkesan dibanding apa? Dibanding kata-kata semata. Orang tua yang cuma pandai nyuruh tapi nggak mencontohkan, ini nggak bisa diteladani, nggak bisa dicontoh oleh anaknya. Yang dicontoh perbuatannya. Nak, sana pergi ke masjid, bapaknya nggak ke masjid, ya dia malas ke masjid juga. Ya. Nah ini keteladanan itu lebih penting daripada sekedar kata-kata. Kemudian wa matadhahara minas sobi khuluqun jamil, kapan muncul dari anak kecil akhlak yang indah, wa fi'lun mahmud, dan perbuatan yang terpuji, fayambaghi an yukrima alaihi, maka perlu diberi reward ya, diberi hadiah, diberi penghargaan. Ini penting. Orang tua ngasih hadiah pada anak itu penting sekali, walaupun sederhana. Dan jangan memberi hadiah dengan memberitahu sebelumnya, jangan. Hadiah itu sesuatu yang surprise, artinya apa? Mengagetkan, tiba-tiba dikasih gitu. Setelah sukses baru dikasih, jangan dikasih iming-iming. Nah, nanti kamu kalau bisa begini kasih hadiah, jangan. Itu enggak bagus, ya. Bagusnya hadiah setelah sukses baru kasih tiba-tiba. Nanti anak biar tahu, inilah pelajaran berharga. Kalau orang berbuat baik enggak punya harapan apapun, tiba-tiba dapatlah apa yang tidak dia harapkan. Itu luar biasa. Jadi itu contoh reward yang betul ya kepada anak-anak kita. Jadi jangan dikasih iming-iming dulu, tapi ketika sukses langsung kasih hadiah. Nanti akan lebih semangat lagi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Termasuk berhasil berakhlak mulia, kasih hadiah. Jadi hadiah itu bukan karena ranking di kelas saja, ya. Berhasil jujur kasih hadiah. Berhasil disiplin, tepat waktu kasih hadiah. Begitu. Mau membantu orang tua kasih hadiah. Tapi jangan selalu nanti ketika berbuat akhirnya mengharapkan hadiah terus. Hadiah jadi tidak terlalu berharga.
wa yujazi bima yafrahu bihi, dibalas dengan apa yang membuatnya senang, wa yamdahu baina adhurin nas, termasuk hadiah adalah memuji di hadapan orang-orang lain, dibanggakan anaknya. Ini sebagai motivasi. Oh masya Allah, ini si kecil ini memang luar biasa, udah seperti kakaknya misalnya. Ini masya Allah, pembongan buat anaknya, luar biasa. Kemudian fa'in khalafa dzalika fi ba'dil ahwal, kalau anak menyelisihi kebaikan ya pada sebagian kondisi, taghfulu anhu wala yukashifu. Jadi orang tuanya itu pura-pura tidak tahu, jangan disingkap ya, jangan dipermalukan. Kalau anak itu dominan baik, suatu ketika dia melanggar, tapi jangan langsung disingkap gitu. Coba biarkan, tapi nanti dinasihati pelan-pelan. Kalau langsung disalahkan itu anak itu mentalnya langsung down, dan kalau down apalagi dicela, nanti berikutnya tidak mau berbuat baik lagi. Ini bahaya ya. Begitu wanita juga begitu, sama. Wanita itu seperti anak-anak. Bahkan sebagian laki-laki juga begitu. Sampai tua masih kayak anak-anak itu. Makanya penting sekali untuk bagaimana menjadi pendidik yang baik, ini perlu dipelajari. Kemudian fa in ada uqiba sirron, kalau dia mengulangi lagi perbuatan itu setelah dikasih tahu, masih diulangi lagi, maka dihukum secara rahasia, jangan dipamerkan di hadapan orang lain. Wa khuwifa min itila'in nas alaihi, kemudian ditakut-takuti kalau sampai ketahuan orang lain. Wala yaktsuru alaihi al-itab, dan jangan memperbanyak celaan kepada anak. Li'anna dzalika yahunu alaihi sima'ul malama, karena hal itu akan menjadi kebiasaan, dia akan terbiasa mendengarkan celaan sehingga celaan tidak lagi efektif ya. Wal yakun hafidun haibatal kalami ma'ahu, dan hendaknya orang tua tetap menjaga kehebatan kata-kata bersama anaknya. Jadi biar kata-kata itu masih memiliki bobot, jangan gampang mencela. Jadi kadang-kadang saja mencela, kadang-kadang menegur, tapi jangan terlalu sering, karena seringnya mencela itu malah hilang kewibawaan. Sama seperti orang yang gampang marah. Orang tua gampang marah, anak nggak takut lagi. Tapi marahlah sesekali. Lebih banyak memaafkan, lebih banyak untuk memberikan kebaikan. Sesekali melanggar kita marah, maka anak akan sangat takut. Karena terbiasa dibaikin sama orang tua. Nah itulah diantara pendidikan yang perlu kita tekankan terhadap anak-anak kita, keluarga kita, aset kita, masa depan kita. Karena kalau kita sudah mati, bahkan sebelum mati juga, kita akan panen pahala dari anak-anak kita yang kita didik dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau anak-anak berbuat dosa, maka orang tuanya lah yang akan paling bertanggung jawab dengan dosa-dosa itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.